Isi kepala makin nyala, Kompor di pos selalu punya cara. Nah, halo guys. Jadi hari ini kita bakal berdiskusi terkait objektifikasi terhadap mahasiswa ya oleh akun-akun anonim gitu. Dan perkenalkan, namaku Zulfa Arya dari LP Manunggal, ditemani oleh rekanku Aku Billy Mahesa. dan bersama narasumber kita pada hari ini. Halo teman-teman semua, kenalin aku Raffi Adia Zafan, aku dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 2022 yang mana saat ini selaku Kabid Kesma BEM Undip. Oke, Bang Japran, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, walaupun ada kendala sedikit lah tadi di Aman banget. Tadi banyak bocor. bannya bocor dikit. Bocor halus, bocor kasar. Wah, itu tambal ban gitu. Tambal ban. Oke, nah jadi kan kita pada hari ini kita bakal ngebahas ya terkait objektifikasi dari akun-akun anonim tersebut gitu terhadap mahasiswa khususnya sebenarnya bukan di Undip aja sih, ya nggak sih? Ya, ini suatu apa ya? Emang terjadi secara marak gitu, secara masif di seluruh Indonesia. Iya, Betul. Malah jadi kayak snowball gitu ya. Seakan-akan jadi kayak ya munculnya ini emang sporadis gitu, nggak di mana-mana gitu. Iya. Seakan-akan ada orang lempar bola panas udah ditinggal aja gitu. Makanya itu perlu atensi khusus kan jadinya. Nah, akhir-akhir ini kan tadi kan kita ngomongnya skalanya nasional ya di beberapa kampus gitu. Nah, untuk waktu ini kita akan membahas yang di Undip dulu nanti. Nah, akhir-akhir ini kan ramai banget ya munculan akun-akun anonim gitu. Undip Musang, Undip Gondrong ini pernah masuk Undip Gondrong. Malah jadi korban berarti ya, korban. Undip apa lagi? Undip pendaki. Undip Pendaki juga. Undip Musang. Oh, itu juga termasuk kebetulan. Oh, belum termasuk. Belum termasuk. Dan lain sebagainya lah ya. Ada Undip Cantik, Fine Sheet, Undip. Nah, sebenarnya dari sudut pandang Bang Japran sendiri gitu ya, dari selaku Kabid Kesma gitu ya, Kesma, bagaimana Anda itu membaca fenomena ini? Gitu? Oke. Sebetulnya gimana ya kalau kita bicara terkait dengan kemunculan akun-akun ini ya? Itu kan pasti didasari pada awalnya adalah untuk have fun aja gitu. Yes. Have fun. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kok kita lihat nih malah semakin banyak orang-orang yang mengirimkan tanpa adanya izin. Bahkan beberapa teman-temanku dikirimkan secara langsung gitu tanpa adanya izin dan mereka merasa kayak wah, entah. Ya sesimpel kayak wah, foto di situ fotoku mukanya jelek gitu. Wah, di situ fotonya terlalu vulgar dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang menurutku kayak wah, ini jadi suatu hal yang salah gitu. Kalau misalkan dibiarkan, ini bisa jadi semakin lama dibiarkan lagi akan membuka kemunculan akun-akun lainnya yang sifatnya entah nanti malah menuju ke ranah seksual atau mungkin ke ranah lainnya gitu, mohon maaf. Nah, itu salah satu pembacaan dari kita dan menjadi kekhawatiran kita untuk kemudian kita coba kawal di situ. Oke. Sebenarnya kan awalnya di IG itu nggak sih yang Undip Cantik gitu kan? Betul. Undip Cantik, Undip Ganteng. Terus yang TikTok di pertama itu apa ya? Itu awalnya emang Undip Ganteng juga, Undip Ganteng, Undip Cantik. Baru di situ mulai marak kembali, mulai masif di mana akun-akun kayak Undip Fine Sheet, Undip Batak, Undip Sunda, Undip Jawa dan lain-lainnya lah. Mungkin suatu fenomena yang baru terjadi juga dia. Iya, benar. Undip Musang, Iya, gitu kan. Undip Musang. Kasian banget disama-samain sama Musang gitu. Musang, Undip Keriting. Undip kritik. Karena dari dulu itu pengetahuanku kan Undip Ganteng, Undip Cantik bu udah dari lama kalau di Instagram. Kalau di TikTok tuh emang baru gitu. Betul. Cuma emang mungkin yang membedakan di situ adalah ya tadi polanya gitu. Di IG itu kan sempat mati kan IG-nya. Yes. Takia tuh kalau nggak salah sempat postingannya mati di tahun berapa lah. Terus tiba-tiba posting muncul di TikTok ya udah sporadis aja ngacak, ditambah lagi ternyata kan malah mau keuntungan pribadi itu juga. Iya, benar-benar itu menjadi poin banget sih. Ini kan salah satu korban nih. Coba bisa diceritakan sebenarnya yang masang itu siapa sih, Bil? Wah, itu kurang paham juga ya siapa ya. Karena kebetulan aku dapat info pun gak langsung dari diriku sendiri. Tapi ada temanku yang bilang, "Wih, artis TikTok nih. Aku kan gak paham di situ. Artis TikTok apaan? Akhirnya dikirim lah linknya. Terus tiba-tiba kok masuk Undip Gondrong. Udah banyak juga kan yang komen teman-temanku juga. Emang kayaknya teman-temanku sih. Karena mungkin mereka itu yaitu dari kembali yang ke awal ke have fun. Cuman ibaratnya itu tanpa izin juga kan. Betul. Jadi sebenarnya
agak ada dua sisi sih. Ada dua sisi have fun itu oke. Cuman tanpa izinnya ini nih yang kurang berkenan gitu, yang kurang enak lah. Dan ditakutkannya ketika tidak dengan tanpa izin ya, tanpa izin orang tersebut yang di upload tersebut. Nah, kemudian ada komentar-komentar muncul tuh kan, yang istilahnya sifatnya nyinyir gitu kan. Itu dia. Dari netizen gitu. Nah, sebenarnya dari menurut Bang Zafran sendiri ya, ketika ada hal tersebut gitu, tanpa seizin orang tersebut gitu, terus kemudian dipublikasikan. Nah, sebenarnya apakah fenomena seperti ini tuh masuk ke dalam bentuk kesenjangan sosial gitu? Oke, mungkin perlu kita bahas dulu nih kesenjangan sosial yang dimaksud dalam ini terkait dengan apa nih kayaknya? Mungkin ada contoh pengelompokan. Oke. Jadi kayak misalkan Undip ganteng nih, Ganteng. yang cuma gantengnya aja, yang jeleknya gak masuk gitu ibaratnya. Undip racing, Harley, Fish Air, RX King ya. Mungkin kalau misalkan kita bicara terkait dengan kesenjangan sosial ya, yang paling nampak dan nyata di situ ya kasihan aja gitu, ada yang dikelompokkan sebagai ganteng, ada yang dikelompokin jadi musang. Ya. Itu kan kasihan gitu. Ada yang gondong, ada yang keriting, ya itu pengelompokan lah. Tapi menurutku untuk sekedar have fun it's okay. Tapi kalau kita bicara kesenjangan sosial dalam ranah yang luas gitu, yang mungkin merujuk pada faktor-faktor ekonomi, ya di situ juga jadi terlihat gitu. Mungkin ada beberapa yang selama ini entah menutup-nutupi menjaga identitas pribadinya, tapi karena kehadiran akun ini ada teman-temannya yang iseng, itu malah memunculkan atau membuat terjadinya adanya kecemburuan sosial atau mungkin hal-hal lainnya. Nah, tapi kalau kita bicara terkait dengan kesenjangan sosial, saya sejauh ini mungkin belum sejauh itulah. Jadi ya kita fokusnya terkait dengan hal-hal yang mungkin menyerang ranah personalnya aja. Iya. Itu sih mungkin. Betul. Soalnya sempet tuh yang Undip cantik itu lewat di FB TikTok kan. Ya agaknya vulgar itu, bukan Undip cantik aja, Undip ganteng juga kan. Nah, Kasihan tambah lagi ada Undip Yakul kalau nggak salah. Undip Yakul, oh ya. oh iya. Itu kan juga merujuk pada penghinaan secara fisik ya. Iya, maksudnya. Walaupun Deku sebagai Yakul gitu, ya Deku bangga gitu. Tapi Iya. kan maksudnya kalau diposting di TikTok juga ya agaknya gimana. Agak kurang etis juga. Iya. Iyalah, sayang banget. Walaupun Yakul menyehatkan. Gitu. Itu dia. Yakul menyehatkan. Nah, sebetulnya dari adanya objektifikasi tersebut ya di beberapa akun gitu, ya kita bisa melihat lah emang itu keinginan dia untuk memposting atau diposting temennya gitu. Nah, sebenarnya kan dari situ kita bisa tarik akan ada sifat-sifat yang bermunculan gitu. Mungkin bisa krisis identitas gitu. Apakah emang dia tuh krisis identitas sehingga dia tuh pengen mencari validasi sosial gitu? Oke. Atau seperti apa gitu sebenarnya? Ya, kalau kita bicara kan posting ada dua aspek. Yang pertama adalah orang-orang yang posting sendiri, yang satu lagi yang mungkin kayak kasusnya kayak Mas Billy tadi gitu, disengin temennya gitu. Atau mungkin temen yang ngerasa dia cantik, dia ganteng, mukanya kayak musang, masukin. Ya, masukin kan. Tapi kalau bilang krisis identitas ya, yang mana dia ingin mencari validasi akan dirinya sendiri, rasanya ya itu cukup jauh lah kalau kita bahas ke situ. Dan menurutku kita nggak punya ranah juga untuk bicara terkait dengan hal itu. Tapi ya mungkin hal-hal seperti itu pasti ada dari aspek dalam diri pribadi. Tapi ya kalau kita untuk mulai intervensi ke situ, pun pada akhirnya kita coba masuklah ke situ dan mencari tahu apa penyebab dan lain sebagainya, menurutku enggak sih. Gitu sih mungkin. Iya, kayak sulit juga ya. Sulit sebetulnya. Karena kan itu kalau bicara seperti itu kan artinya hubungan diri ini dengan di luar kan. Nah, Yes, betul. Oke, mungkin kita kan memandang kampus sebagai pembentukan karakter ya, Mas. Bagaimana sih fenomena akun anonim ini mempengaruhi iklim psikososial atau psikologi mahasiswa, terutama terkait rasa aman, harga diri, dan relasi antar individu? Nah, ini dia yang perlu kita highlight. Kenapa pada akhirnya kita perlu mengawal ini? Kita perlu melihat apakah ada aspek yang ini merujuk pada objektifikasi kah? Atau akan mungkin berakhir pada pelecehan seksual di ruang digital gitu, atau pelecehan-pelecehan lainnya di ruang digital gitu. Kenapa itu? Ini juga berhubungan dengan ruang aman yang hadir di kampus gitu. Yes. Kampus yang harusnya sebagai ruang akademik yang memberikan rasa aman dan rasa nyaman, artinya memberikan ruang aman bagi mahasiswa, itu malah terjadi hal seperti itu. Itu tentu kalau misalkan anggaplah misalkan contoh kecilnya pihak ini tidak percaya diri, udah gitu murung, sedih, terus gara-gara temennya iseng niatnya have fun, terus wah ini kita kerja, ini kita masukin gitu Undip musang gitu ya, dengan dalih wah kita lucu-lucuannya dan lain sebagainya,
tapi kita nggak mikirin aspek personal dari si korban gitu. Atau kita bilang yang terposting gitu di sini. Kita perlu pikirkan gitu, apakah dia ketika dia posting itu pede atau tidak pertama. Yang kedua, berkenan atau tidak. Kalau dia udah nggak berkenan, nggak pede, pada akhirnya dia jadi nggak mau ngapa-ngapain, nah itu yang bahaya, bahkan bisa merujuk ke anak-anak lainnya gitu. Iya. Makanya kenapa ini perlu kita perhatikan gitu ya, karena itu tadi ini akan merujuk pada aspek psikologis dari si mahasiswa itu sendiri, dan dia akan tentu akan mempertanyakan sejauh mana kampus bisa menjamin ruang aman dan ruang nyaman bagi mahasiswa-mahasiswa. Oke. Nah, mungkin terkait dampak psikologi nih. Sejauh ini apakah sudah terdeteksi adanya dampak psikologi atau laporan dari korban-korban yang masuk dalam akun-akun seperti itu? Ya. Oke. Mungkin kalau misalkan kita bilang terdeteksi atau enggak sejauh ini ya, Diko nggak tahu ya kalau mungkin di pihak-pihak lainnya. Tapi Diko sejauh ini karena kita di Kesma Mundip juga ada mental ilmuwan, kita nggak pernah dapat pelaporan terkait dengan hal ini. Tapi bisa aku ambil contoh kecil lah. Ini contoh asli yang kutemui kenapa pada akhirnya Diko mulai tagak hatinya untuk kok ini nggak benar nih gitu. Jadi pada saat aku lagi sama temanku makan berempat, terus tiba-tiba dia bilang, ih, gue diposting gitu ya. Dilihat gini kan, wah dia malu, terus dia jadi bete seharian. Karena kebetulan temanku cewek kan, dia bete seharian kayak apaan sih gitu kan, gak lucu banget dan lain sebagainya. Artinya kan di situ itu padahal orangnya adalah orang yang selalu ceria, happy, bahagia gitu, apa-apa dibikin event. Dia aja bisa bete karena dia tidak berkan, apalagi mungkin orang-orang yang mungkin secara sosial dia introvert gitu. Wah, muka gue diposting malu gitu dan lain sebagainya. Kayak gitu aja sih sebetulnya. Kenapa pada akhirnya kita tagak. Tapi untuk pelaporan sejauh ini dari kita, mungkin teman-teman yang lain kalau ada pelaporan ya silahkan laporkan. Tapi kalau kita sejauh ini belum menemukan terkait dengan Oke. Mungkin terkait dengan pelaporan ya Mas. Bagaimana sih mekanisme kampus itu dalam melindungi atau menindaklanjuti laporan terkait kekerasan simbolik semacam seperti itu yang tadi disebutkan? Oke. Mungkin kalau kita bilang ya, ini dibilang kekerasan juga agaknya mungkin Enggak juga. enggak ya, kejauhan kalau kita bilang kekerasan. Kalau kita bilang pelecehan juga tergantung orang. Tuh. tergantung dia berkenan atau tidak. Kalau udah berkenan, ada komen-komen yang aneh enggak? Ya mohon maaf, misalkan ada contoh gitu, ih masnya ganteng banget ya, tapi yang komen cowok gitu. Aduh. Kan, aduh, ini Agak ngeri bisa juga ya. Serem. takut juga gitu kan, aduh langsung lah private gitu. Itu kan kalau dia mau merasa oh ini nggak cocok, ya merasa dilecehkan dan lain sebagainya, ya bisa lah itu diatur. Nah ketika teman-teman ada perasaan seperti ini, kita kan punya yang namanya Satgas PPKPT. Dia kan tidak hanya membahas terkait dengan kekerasan saja kan, tapi di situ juga ada terkait dengan ya pelecehan-pelecehan yang kemudian akan merujuk ke arah kekerasan. Ini kan sebetulnya bisa dilaporkan. Terus juga Undip saat ini kalau misalkan teman-teman ternyata mentalnya terganggu, aduh terguncang, ada yang namanya Satgas LKDPDM. Apa itu Mas? Satgas, aduh panjang lagi. Tahu. Pokoknya intinya dia adalah yang ngurusin terkait dengan disabilitas, terus kesehatan mental mahasiswa, terus juga terkait dengan ya pokoknya berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Nah, Oke. Konseling kayak gitu. Nah, itu ada tuh di Gunung Hamwa lantai 1, datang tempat makan foto, turun ke bawah belok kiri. Nah, di situ bisa. Nah, sebenarnya pengen tanya tuh kan, itu kan terkait prosedural ya. Apa tadi? Satgas LKDPDM. LKDPDM. Ah, itu berarti ketika misal nih, aku pengen ke sana gitu. Apakah aku langsung ke sana aja atau ada melalui mungkin Kesma dari BEM fakultas gitu? Oke. Sebetulnya teman-teman bisa langsung ke sana aja. Datang ya teman-teman bisa buka IG-nya lah, ada di aku lupa nama IG-nya, mungkin nanti aku carikan habis ini. Oke. Intinya Satgas LKDPDM UPT LKDPDM ini dia punya IG, nah dia punya akun untuk kemudian teman-teman chat dan lain sebagainya. Pun ketika teman-teman pengen hadir, ini divalidasi oleh beliau yang berjaga di sana, monggo datang ke sini, nanti akan dilayani oleh si apa namanya di depan tuh bukan customer service ya. Ya intinya orang yang ada di depannya itu sekretaris ibunya, untuk kemudian nanti dijadwalkan. Nah itu bisa tuh. Oh iya. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini bukannya Deko mempromosikan kampus atau bukannya Deko bazar kampus, tapi di sini aku jelaskan lah. Alhamdulillah detik ini Undip sudah bisa mewadahi mahasiswa dalam ranah pertama kekerasan, juga kesehatan mental pun
teman-teman yang disabilitas. Oke, berarti itu melalui media online itu juga termasuk. Iya betul. Kan sekarang udah digitalisasi ya gitu kan. Dan sebenarnya bully-bulian kan ya lewatnya medsos gitu, lewat TikTok, kalau nggak IG gitu. Nah sebenarnya dari peraturan Undip itu sebenarnya udah ada nggak sih Bang terkait apa ya yang mengatur gitu etika dalam berdigital gitu. Sebenarnya sejauh ini mungkin ya Deiko ya kalau teman-teman mungkin lebih tahu ya mau gue disampaikan lah. Tapi Deiko sejauh ini belum nemu dan atau mungkin bahkan Deiko luput gitu ya. Tapi sejauh ini Deiko belum menemukan gitu. Iya. Terkait dengan peraturan-peraturan yang membahas terkait dengan hal itu. Iya, sebenarnya PR juga sih ya. Karena bagaimanapun ketika kita nge-komen ya atau bercakap di media kita juga harus membawa nama instansi gitu kan. Nah, Dalam kesadaran lah menemukan. iya, kesadaran tepat. Tapi kan kalau kita bicara dewan publik, utamanya dewan digital kan ada yang namanya UU ITE. Iya. Yes, itu Cuma kan sih. UU ITE ini kan apa ya bahasanya? Cukup karet. gitu. Karet. Belum ada yang mengikat banget gitu secara instansi kita gitu yang menaungi gitu. Nah sebenarnya ngomong-ngomong soal kita kembali lagi ke laptop gitu ya. Nah bagaimana sih Bang cara yang paling efektif gitu menurut Bang Zapran sendiri untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa itu agar tidak ikut-ikut gitu untuk memperkuat dari adanya budaya objektifikasi di sosial media ini sebagai apa ya kayak ya sebagai Bang Zapran kan anak Kesma nih ya. Kabit Kesma untuk teman-teman yang lain gitu. Oke. Mungkin kita perlu pahami dulu anak-anak Undip ini kan pun dia ikut ya. FOMO banget guys. betul. Kayak, "Oh, ini apa nih yang baru nih? Ah, ayo kita gas. Coba emang alhamdulillah kemarin ketika ada Undip kayak gitu dia ikut nggak terlalu FOMO. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian menumbuhkan kesadaran itu? Ya pertama, pihak-pihak yang merasa dirugikan, ayo berbicara. Ayo bicara. Ayo coba kita sampaikan. Contoh kemarin aku sangat mengapresiasi, terima kasih banyak pada teman-teman yang bilang kalau misalkan akun Undip Undip Circle ya? Circle Undip apa ya? Iya, Undip Circle. Undip apa lah itu aku Iya. lupa nama akunnya. Itu speak up kalau misalkan itu dibayar. Itu kan juga membuka fakta baru gitu. Mulai Padahal terkuak lah. selama ini kan yang ingin kita tahu ya udah ngajuin posting. Dulu ke Deko sempat mikir kayak wah gabut banget nih orang gitu mau postingan orang. Iya. Kalau ternyata ada udang di balik batu. Nah, kalau teman-teman merasa ada sesuatu yang salah, merasa kalau misalkan dia terganggu dan merasa ini salah, ayo kita sama-sama suarakan. Kemarin diriku bersama dengan teman-teman yang lain berkolaborasi untuk sama-sama kita memantik bahwasannya hal ini adalah yang salah. Kedepannya ini jadi tugas kita bersama untuk kemudian kita sama-sama bersuara bahwasannya ayo kita lawan gerakan-gerakan yang seperti ini. Karena apa? Ini bisa berujung pada aspek-aspek yang lainnya yang mungkin akan menyebabkan dampak yang lebih parah kayak gitu. Iya betul sih. Ya sebenarnya itu ada plus minusnya ya. Ada orang yang mau pengen have fun, ada yang orang tuh pengen karena stalking gitu, emang suka sama orang ini, tapi karena dia terlalu suka, ya udah posting gitu. Nah ya plus minus sih. Tapi masalahnya ini kan dari akun-akun tersebut juga ada beberapa yang dikomersilkan gitu kan. Nah itu jadi masalah sebenarnya. Nah, itu juga ya sebetulnya kalau kita bicara komersilkan idealnya balik lagi ke individu masing-masing. Kemudian berkenan untuk membayar seperti itu atau tidak. Tapi yang perlu kita titik beratkan di sini adalah ada pihak-pihak yang kemudian mencoba mengencai untungan dengan cara nge-post atau mengunggah muka-muka atau mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anak Undip gitu. Itu kan mengambil keuntungan dari hal seperti itu yang menurutku juga itu perlu kita coba lawan. Kenapa? Ya tadi selain berujung pada objektifikasi, ternyata sebelum kita nyampe ke sini itu masih ada di belakangnya nih yang mencoba mencari keuntungan untuk kemudian memanfaatkan anak Undip untuk kemudian ketika anak Undip kita manfaatkan dengan baik mereka akan berujung pada hal-hal yang lanjut. Iya sih. Betul, dan ya untungnya akhir-akhir ini udah agak berkurang ya. Alhamdulillah. Udah mulai Sempat lihat ini sih waktu diriku posting kemarin, nggak diriku sih betulnya, teman-teman yang lain posting itu adalah sempat bikin gitu anak-anaknya. Kayak, untuk sementara ini kita berhenti dulu posting atau kita akan mengurangi posting dan lain sebagainya karena sedang dalam apa ya diksi itu kalau nggak salah sedang dalam pantauan teman-teman BEM. Wah aku kaget juga BEM nih canggih juga bisa dibilang Serem juga memantau, ya. serem juga gitu kan. nih. Padahal kan maksud gua aku nggak bermaksud memantau kan, aku maksud untuk mengagitasi teman-teman untuk kemudian teman-teman melakukan eskalasi untuk melawan hal ini.
Iya, rasanya kayak Intel aja ya. Iya. Dipantau 24 jam kali ya. Ini dia salah baca kayak bukan Bembin kali ya. Oh. Oke, mungkin sekarang nih, apa sih prioritas utama yang akan advokasi sama BEM Undip tekankan? Apakah pencegahan, edukasi, atau rehabilitasi psikologi? Oke. Mungkin dengan keadaan sekarang kalau kita mencegah udah nggak bisa. Kalau kita bicara rehabilitasi, kita juga belum ada. Yang paling mungkin untuk dilakukan adalah ayo kita sama-sama mengedukasi. Kita edukasi mahasiswa Undip bahwasannya ayo kita lawan akun-akun anonim seperti ini. Kalau teman-teman mau apa ya bahasanya? Informasi atau data diri pribadi teman-teman itu jaga, ibaratnya sesimpel muka teman-teman kita jaga gitu, kita mengikuti sunnah Nabi nih, kalau misalkan mukanya jangan terlalu diubah-ubah gitu. Iya. Kalau mau dijaga, kita edukasi teman-teman untuk kemudian ayo kita lawan bareng-bareng. Ketika teman-teman sudah teredukasi, aku yakin dan aku jamin pasti gak akan ada kejadian lanjutan sehingga kita nggak perlu mengambil tindakan untuk rehabilitasi. Artinya kan preventifnya kan udah telat nih, udah nggak bisa kan. Kita tindakan yang terjadi saat ini aja, kita melakukan tindakan untuk mengedukasi. Artinya preventifnya sebelum adanya rehabilitasi. Itu. Berarti kita harus mengedukasi untuk mencegah adanya rehabilitasi. Betul. Iya. Supaya mengedukasinya nih supaya nggak terjadi. Oh, jangan sampai ada yang apa ya psikologisnya terganggu gara-gara ya itu posting-posting kayak gitu lah. Kasihan Pak. Orang kan datang ke sini mau kuliah. Iya. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ya. Oh, udah terakhir nih. Udah terakhir. Nggak kerasa. Gak kerasa. Iya, gak kerasa ya. Sebenarnya dari Bang Japran sendiri, apakah ada pesan gitu ya bagi mahasiswa Undip yang lain gitu di sekitar sana supaya untuk mampu membangun ruang digital yang lebih baik, lebih sehat, lebih kritis lah ya, kemudian lebih inovatif gitu. Maksudnya nggak yang kayak asik boleh gitu, tapi jangan sampai ya menitik beratkan yang lain gitu loh. Bahkan sampai mengobjektifikasi orang lain. Gitu. Oke. Pesanku ya buat teman-teman sekalian, sebetulnya ayo kita sama-sama bangun ruang digital bagi teman-teman kita pun diri kita yang aman. Ya teman-teman silahkan berekspresi sedemikian rupa di ruang digital, di media sosial. Tapi perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman pertimbangkan, banyak orang di luar sana juga yang menggunakan media-media digital. Jadi teman-teman, apalagi dengan ada AI sekarang, teman-teman juga perlu hati-hati, perlu kemudian untuk pastikan bahwasanya ketika teman-teman melakukan sesuatu itu tidak ada pihak-pihak yang pertama merasa terganggu, yang kedua merasa dirugikan. Jadi teman-teman dengan keadaan seperti itu bisa menciptakan ruang digital yang aman. Jadi iklimnya sebagai mahasiswa yang kritis dan lain sebagainya juga tetap aman. Enjoy terus. Main WA Ya, tenang. nah. Main IG tenang. Nah. Main TikTok ya udah scroll aja gitu. Nah, Sambil rebahan. sambil rebahan sampai pagi. Habis sampai ketiduran. Sampai ketiduran. HP jatuh ke muka. Bangun-bangun melarang di muka ya. Oke, sudah terima kasih banget buat Bang Japran udah menyempatkan gitu untuk berdiskusi bersama kami Kompor Dipo dari APM Manunggal. Ya, aku Zulfa Arya bersama rekanku Billy Mahesa. dan bersama narasumber kita Bang Japran. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Isi kepala makin nyala, Kompor Dipo. selalu punya cara.